penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Aprilia Fitri, CGP Angkatan 11 yang berasal dari SMA Negeri 1 Kota Bangka. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang membahagiakan seperti saat ini, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kemudian terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan ini. Kegiatan ini berjudul dengan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Baiklah, sebelum memasuki kegiatan, kita itu dulu ya Bapak Ibu ya, ice breaking dulu ya. Supaya kita lebih fokus dalam mengikuti kegiatan ini yang cukup berlangsung lama, kira-kira 1 jam ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu berdiri, kemudian geser ke belakang dikit, kemudian kepalanya kena meja. Itu saya nggak mau jawab ya. Ruangan kita cukup sempit. Jadi pertama sekali ini ada pertanyaan pemantik yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Nanti pertanyaan pemantik itu ditulis pada stick note yang sudah disediakan, kemudian ditempelkan di di papannya, papan hitam ini ya. Silakan dibagikan. Ini pertanyaannya. Ya, ini aja. Tuh. Ini udah belum? Ada 4 pertanyaan. Disatukan aja dalam kertas itu. Secara singkat aja Bapak Ibu. Kita tempelkan di sini. Pernahkah Anda menghadapi murid yang bermasalah di sekolah Anda? Yang kedua, apa penyebab permasalahannya? Yang ketiga, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah tersebut? Jujur. Ini untuk refleksi. Ini pertanyaan pemantik. Yang keempat, setelah menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana perasaan Anda? Inilah karena inilah kita adakan penyebarannya. Nanti sama nanti ya Maya. Enggak apa-apa. Boleh.
Ini Bu. Cantik banget, nggak apa-apa, Miss. Perasaan awak? Perasaan awak? Perasaan apa? Perasaan awak? Awak sudah pegang. Tahu mau baper apa nak? Aku perasaan baper. Masuk aja Pak. Biar lebih. Kalau nanti ada yang permisi masih dalam kondisi apa? Iya, siap. Ah iya. Bisa. Dari mananya Bu? Dari yang MTS kadang. 2, 3, 4, 8. Oh, dibalik-balikkan. Sekolah yang memang Ulu simpang. Ada bawa apanya? Berkasnya SKL-nya? kata ibu sih Itu. Berarti udah. Bisa dibawa aja ke dia. Banyak nanti. Oke, ini ada 10 jawaban dari pertanyaan pemantik yang ada pada slide. Ya. Ya, pertanyaan pemantiknya yang pertama, pernahkah Anda menghadapi murid yang bermasalah di sekolah Anda? Yang kedua, apa contoh permasalahannya? Yang ketiga, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalahnya? Kemudian setelah menyelesaikan, bagaimana perasaannya? Nah, untuk saat ini saya meminta kepada Bapak Ibu yang bersedia untuk membacakan jawaban yang ada di papan tulis. Coba, silakan siapa? Mungkin Ibu Yati bisa membantu ini. Bu Yati yang lebih mudah. Silakan Bu Yati. Saya yang lebih muda. Saya muda. Ini yang paling muda di sini. Saya yang paling tua. Silakan Bu Yati. Boleh? Ada di sini aja, kalau nggak ada Pilih aja 3 ganda yang terbanyak, yang paling banyak jawabannya. apa jawaban paling ekstrim? Oke, ini saya akan bacakan jawaban dari Bapak Ibu semua tentang pertanyaan pemantik. Yang pertama, pernahkah Anda menghadapi murid yang bermasalah di sekolah Anda? Yang jawabannya pernah. Rata-rata pernah. Iya, nggak ada yang nggak kayak dia. Rata-rata semuanya pernah menghadapi. Yang namanya kita guru pasti pernah menghadapi murid yang bermasalah. Terus contoh permasalahannya ada yang terlambat, tidak mau membuat tugas, merokok, manjat pagar, tidak menjalankan tugas, atau murid yang sering alpa dan bolos sekolah. Cara menyelesaikannya di sini kalau dilihat dari jawaban Bapak Ibu semua, ada dengan bertanya alasan terlambat dan menyuruh untuk tidak terlambat lagi, ada dengan memberikan sanksi dengan menyuruh siswa mengerjakan tugas di luar kelas, ada yang panggilan orang tua, ada dengan mendekati anak dan mencari penyebab mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran. Terus setelah menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana perasaan? Kalau dilihat dari di sini ada yang perasaannya emosi, lega, senang, dan ada lagi lega telah membina peserta didik dengan baik. Sekian. Ya, terima kasih pada Ibu Yati. Memang sepertinya ya kalau kita yang kita lakukan saat ini memang seperti itu ya. Makanya kita adakan penyebaran positif ya. Jadi selanjutnya mari kita saksikan video inspiratif berikut ini.
Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Kayaknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Aduh. Besok kau Kayla, jangkel. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentang ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi yang mental. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Banyak tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum bu. Kok terlambat? Nggak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Nggak ada yang terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kayla nggak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masih nggak Kayla? Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat kok, terkena stres dulu kok. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya di sekolah.
aku balik. Saya nggak masuk sekolah. Ceritaku hadirmu bunda, menjagaku di kecil dulu, menantikan waktu. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Tak ada tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan sebelah bangku, suruh jadi singa, tidak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Sekiranya kalian semua melepati kak, lepaskan mak, lempar lempar. Sekiranya kita menghukum kak, hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Hari Rabu. Sepertinya cerita video ini. Belum mau lihat itunya penyelesaiannya. Saya udah ini juga. Apa? Di sini aku terjatuh. Penjelasannya dari gurunya. Rinduku hadirmu oh bunda, tidurkanku dalam pelukmu. Bagai dongeng kecilku. Ya, sampai di situ videonya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang saya minta kepada salah satu Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan terhadap video tersebut. Silakan. Yang ingin bantu saya. Berikan tanggapan kita. Video ini. Silakan ya, Tim. Baiklah, saya sedikit menanggapi tentang video yang ditayangkan, di mana di sini dilihat sama-sama kita lihat dari video. Sebenarnya sebagai seorang pengajar, seorang tenaga pendidik, ada kesalahan yang diambil dari gurunya, di mana di situ guru sebelum memahami anak, sebelum mengetahui masalah anak, selalu mencap anak itu seperti tadi melanggar peraturan terlambat. Seharusnya sebagai seorang pengajar kita tidak boleh mencap anak, tapi kita harus mendekati anak, terus mencari masalah atau penyebab kenapa anak itu terlambat. Jangan sesekali kita mencap anak terlebih dahulu atau mengatakan anak terlambat atau menghukumnya, tapi cari dulu apa penyebab anak seperti itu. Karena sebagai seorang pengajar saya juga pernah menghadapi anak yang seperti itu, atau mungkin dengan masalah yang berbeda, tapi setelah dicari penyebab akar dari masalah itu, setelah itu dari hari itu sampai sekarang saya mulai merubah sikap saya sendiri terhadap anak. Jadi sebelum saya menyalahkan anak, saya cari dulu penyebabnya apa. Saya tidak mau menghukum anak tanpa mengetahui penyebabnya. Itu yang dapat dari video tersebut. Terima kasih. Ya. Seperti yang kita saksikan, Kaila tadi itu sudah terlambat 3 hari, bahkan dia tidak hadir ya. Ternyata si Kaila ini orang tuanya sakit sampai meninggal ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, siswa kita ini mempunyai berbagai macam kondisi sebenarnya di dalam sekolah ini kan. Tapi kita menyamaratakan. Nah seperti itu. Harusnya kita kan kalau di di modul kita berikutnya itu adalah termasuk pada profilnya ya, profil belajarnya, kesiapan anak itu mentalnya kita nggak tahu gimana kan. Apakah hari ini dia terlambat gara-gara orang tuanya, ini kan contoh masuk rumah sakit. Apakah ada anak itu yang terlambat karena pagi
pergi bantuin orang tuanya. Apakah ada yang rumahnya jauh, dia ke sini mati-matian udah berangkat subuh terlambat, tapi kita tidak mau tahu dengan semua itu. Nah, inilah alasan, ini kan yang sebenarnya terjadi pada kita saat ini. Makanya hari ini kita adakan penyebaran pemahaman tentang disiplin positif ya. Nah, ini ada beberapa konsep, ada 7 konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah pembelajaran paradigma baru ya. Ini perubahan paradigma tadi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Nah, kemudian materinya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama, ilusi untuk mengontrol murid. Selama ini kita memahami bahwa yang bisa mengontrol murid itu adalah guru ya. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter, seperti video tadi kan. Kita berharap dia merasa bersalah kemudian mengubah tingkah lakunya, tetapi ternyata gimana? Ketika hari terakhir ketika Kayla datang itu, Kayla dengan seperti wajahnya itu sudah sudah menongkol terhadap gurunya kan, suruh berdiri dia langsung berdiri. Sampai ketika teman-teman dan gurunya sudah menyadari bagaimana keadaan dia sebenarnya. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini yang kita lakukan saat ini ya. Jadi sebenarnya kita selama ini adalah teacher center, bukan student center. Nah, inilah kita akan mengubah dari teacher center menjadi student center. Kita memahami kebutuhan murid kita seperti apa, baru kita akan berikan fasilitas atau memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan murid kita. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Saya selama mengikuti guru Menggara ini jadi baru tahu ya, selama ini saya masih memakai teori stimulus respon. Ternyata ada teori lebih bagus, yaitu teori kontrol. Ya, yang pertama yaitu realitas kita sama. Kalau dalam teori kontrol itu realitas kita itu berbeda. Ya, seperti Kayla tadi ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau dalam teori kontrol, semua orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang yang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang selama ini ya, kalau stimulus respon. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap orang melakukan tindakan itu pasti ada tujuannya. Pasti untuk memenuhi kebutuhannya, seperti itu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, maka dari disiplin positif ini sebenarnya kita mengubah motivasi eksternal anak itu menjadi motivasi internal. Dia bukan berlaku atau melakukan sesuatu itu bukan karena gurunya, tapi karena dari dalam diri sendiri. Nah, itu yang sebenarnya nanti ada dijelaskan tentang nilai-nilai kebijakan universal yang ada pada diri siswa. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kalau dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sebenarnya anak-anak ini akhirnya akan diberikan pilihan-pilihan ya. Kemudian model berpikir menang kalah, tapi kalau dalam teori kontrol ini model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah di sini ya. Nanti anak dituntun untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Nah, ini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Nah, jadi disiplin ini, apa beda disiplin? Apa itu disiplin sebenarnya? Disiplin itu adalah
keinginan atau kemampuan anak itu untuk berubah secara internal gitu. Ya, apa bedanya dengan apa perbedaannya dengan memaksa? Ya, contoh misalnya Ibu Yati misalnya masuk kelas kan. Biasa ini contoh ya, bukan Ibu Yati seperti itu ya. Ibu Yati. Jadi biasanya kalau Ibu Yati datang, anaknya masuk. Terus yang saya contohkan yang belum disiplin itu ya, Bu Yati datang, anak masuk. Kemudian kalau Bu Yati nggak datang, ngapain masuk dia? Ngapain masuk dia? Kan nggak datang gitu ya. Itu anak yang dipaksa sebenarnya, bukan disiplin itu ya. Kita bilangnya disiplin. Jadi sebenarnya selama ini di sekolah ini atau bukan sekolah ini ya, dunia pendidikan kita ini memiliki kesalahpahaman sesuatu ya. Tapi bagaimana anak yang disiplin itu? Disiplin kalau gurunya nggak datang dia tetap aja masuk. Itu anak yang disiplin. Berarti kemampuannya itu udah berasal dari internalnya, bukan karena eksternal ya. Apa contoh eksternal? Eksternal itu satu karena ingin dipuji, satu karena takut, karena hukuman. Itu yang eksternal. Kita harus internal ya. Nah, kemudian ini nilai-nilai kebajikan, nilai disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa. Jadi apapun sukunya, apapun agamanya, penting disamakan ya. Yang pertama profil belajar Pancasila tadi udah saya tampilkan. Kemudian ini berasal dari IPO Primary Years Program. Toleransi yang pertama itu nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian kalau keterampilan berdasarkan life skill, keterampilan hidup, itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan berikan yang terbaik dari diri. Sebenarnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini sudah ada pada diri kita masing-masing. Saya pribadi menyadari seperti itu. Ketika saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, saya percaya, saya yakin, saya merasakan bahwa nilai-nilai kebajikan ini memang sudah ada pada diri kita. Sama anak-anak kita itu sudah ada nilai kebajikannya. Nah, inilah tugas guru untuk menuntun mereka untuk memakai dan menunjukkan nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, ini kemudian materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang sudah saya bilangkan tadi, segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kalau saya kasih contoh misalnya untuk yang 5 ini, ada seorang siswa, kita kasih aja namanya Doni ya. Doni ini perilakunya itu adalah mengambil bekal temannya. Itu contohnya ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kalau Doni ini ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup, maka ketika Doni ditanyakan oleh gurunya, nanti Doni akan bilang, kenapa Doni ambil nasinya Siva itu? Karena saya lapar Bu. Itu berarti Doni ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Seperti itu ya. Kemudian kalau rasa kasih sayang dan rasa diterima, dia bilang gini, Doni kenapa ambil nasi Siva? Kalau saya ambil, dia mau teman sama saya, ngobrol sama saya. Berarti dia itu kurang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bagaimana penguasaan? Kenapa Doni ambil nasi Siva? Karena saya biar saya takut, dia takut sama saya. Itu penguasaan ya. Sebenarnya Doni ini ingin memenuhi kebutuhan penguasaannya. Bagaimana kebebasan? Kenapa kamu ambil nasi Siva ini Doni? Ada Bu, sengaja. Itu karena dia itu kebebasan ya. Karena saya bosan Bu di kelas ini, saya mau di luar. Itu dia berarti ingin memenuhi kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir tadi itu, kenapa Doni ambil nasi Siva? Nggak ada Bu, senang aja, iseng aja. Kalau saya ambil nasinya dia nangis. Saya senang lihat itu, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi selama ini Bapak Ibu kita, sorry ya, bukan saya mau ngomong kalau saya pribadi gitu ya. Saya selama ini sebelum mengetahui materi ini, saya nggak pernah memikirkan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan siswa saya. Kenapa berdiri di belakang Albert? Nggak ada Bu. Saya nggak tahu, ternyata dia ini bosan dia di kelas ini mungkin ya. Dari dia memang pengen bebas gitu. Jadi setelah saya mempelajari ini, saya masuk kelas ya, saya ngajar, saya lihat siswa saya gini-gini. Ini kebutuhannya ya. Jadi ini kebutuhannya ya. Selama ini saya nggak pernah mandang seperti itu. Saya lihat aja, ini anak ini nggak mau ngatur peraturan, nggak mau bekerja, nggak mau belajar. Masa dia ngota-ngota aja?
Tapi setelah kita tahu, inilah kenapa kita adakan penyebaran pemahaman supaya Bapak Ibu juga mengetahui seperti ini ya. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ini saya bilang tadi ada 2 jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan intrinsik atau eksternal dan internal. Yang eksternal ini yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Kenapa kamu datang cepat? Saya nggak mau dihukum. Itu. Kenapa? Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa kamu nggak terlambat? Biar saya dibilang rajin sama guru saya. Itu adalah motivasi eksternal. Nah, kenapa kita mau mengubah motivasi eksternal ini menjadi internal? Supaya kita mau siswa itu tidak terlambat memang karena kesadaran dia. Nah, ini motivasi internal untuk menjadi mereka yang inginkan. Kenapa saya nggak mau terlambat? Kenapa kamu nggak mau terlambat? Ya kalau saya terlambat, saya malu sama diri sendiri. Kenapa saya terlambat? Saya itu kita mau mengubah dari motivasi eksternal menjadi motivasi internal. Ya. Karena selama ini ya, Miss, aturan-aturan yang kita buat selama ini kayaknya eksternal semua deh ya. Memang kita butuh bikin peraturan, tapi maunya peraturan ini menjadikan bukan jadi eksternal, tapi tertanam dalam jiwa siswa sehingga terjadi motivasi internal, ya. Nah, kemudian ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 macam ya Bapak Ibu. Selama ini kita contoh ya, kalau di TK itu siapa yang berhasil nilai bagus dikasih bintang, itu ternyata nggak boleh. Ya, nggak boleh. Siapa yang cepat nyamper dikasih nilai 100, nggak boleh. Ya, karena banyak penghargaan itu bisa mematikan kreativitas siswa, ketepatan siswa gitu. Jadi kalau nggak ada dapat penghargaan, dia nggak mau lagi ngapain, nggak dapat penghargaan. Saya kan mau dapat bintang, kalau nggak dapat bintang ngapain, nah gitu kan. Jadi ada 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman itu tidak terencana, murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, bersifat hukuman dan visi atau psikis. Ini yang seperti sering kita lakukan ya, terlambat berdiri sana. Apa hubungannya terlambat sama berdiri di sana kan? Kita mikirnya ya, ini bukan untuk kita semua gitu ya. Ya, kita kan mau mengubah gitu ya. Supaya terlambat gak boleh berdiri di sini. Gitu. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru melalui monitor murid ini. Terlambat terlambat 1 hari denda 10.000. Itu konsekuensi. Itu di awal biasanya sebelum kita mulai belajar dibilang tuh, pokoknya di kelas ini setuju nak gini, kalau nggak hadir sehari bayar 10.000. Ya mereka setuju-setuju aja kan. Padahal ini adalah konsekuensi dan juga tidak murid merasa tidak nyaman ya. Nah, apa solusinya kalau kita nggak boleh ngasih hukuman dan tidak boleh ngasih konsekuensi? Nah, apa caranya kita kasih restitusi? Ya, restitusi ini nanti akan menjadikan siswa kalau dia bersalah, dia nggak hanya merasa bersalah, tapi ada perbaikan dan ada pertumbuhan dari dirinya. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kamu terlambat hari ini, ya Bu. Ada nanti nih saya jelaskan kan namanya segi ada prosesnya gitu sampai anak sudah menyadari dia salah. Dan jadi dia tidak mengakui kesalahannya saja, tapi dia juga mengadakan perbaikan terhadap diri sendiri ya. Jadi secara internal memperbaiki diri sendiri. Kemudian ada ya 5 posisi kontrol guru. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu dengarkan yang saya sampaikan nanti saya di mana ya gitu ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi kontrol teman, kemudian ada posisi kontrol pemantau, dan yang terakhir yang terbaik dari 5 ini atau level tertinggi itu adalah kontrol guru manajer. Ya, nanti siswa di kalau manajer ini siswa diciptakan sebagai manajer diri sendiri. Internal lagi ya, internal lagi itu kuncinya menurut saya. Oke, yang pertama ini penghukum. Nah, ini yang sering menghukum gitu ya. Dari gimana saya bukan sering menghukum sih. Ada 5 yaitu penghukum. Kalau kata-kata yang sering disebutkan dia seperti ini.
kamu terlambat, kamu harus dihukum. Kamu terlambat ya, udah sampai. Ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah seperti ini dia ngomongnya, kamu kenapa terlambat lagi? Kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu udah selama ini berbuat baik sama kamu, tapi kamu terlambat. Nanti kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang disalahkan. Tuh pembuat rasa bersalah. Kemudian ada yang guru yang posisi kontrolnya itu teman. Contohnya seperti ini ya. Doni kamu terlambat ya? Aku terlambat sih. Kenapa kamu masuk aja? Beres ibu yang itu kan. Ibu yang ngatur nanti itu ya. Teman aja itu guru yang teman. Kenapa tidak boleh seperti itu? Karena kalau suatu saat kita kan melakukan hukuman itu atau penyelesaian itu kan nggak selalu seperti itu kan. Ada kali kita marah, ada kita menghukum kan. Ini kan sebenarnya yang kelima ini kan ada kita lakukan. Tapi kan tidak selalu itu. Apa bahayanya kalau kita menggunakan kontrol guru teman ini? Suatu saat kalau kita dia nggak menjadi temannya akan timbul rasa kecewa dari dirimu. Ibu Yati berubah dulu katanya gitu, mau selesai sekarang dia nggak mau nih saya. Dia ada rasa kecewanya ya. Kemudian pemantau, ini jujur saya pribadi sering ini. Kalau kamu besok nggak masuk lagi, pemantau ya. Kita nggak boleh seperti itu. Dan terakhir adalah level paling tinggi posisi kontrol guru manajer. Ini nanti siswanya dipanggil, didiskusikan kenapa terlambat. Dia sudah mengakui, ini ada prosesnya nanti, ada di slide terakhir ini, jadi 3 instruksi. Kemudian kita sadari sebenarnya harusnya kamu itu boleh terlambat atau tidak. Kita sadar sebenarnya saya nggak boleh terlambat. Nah setelah ini coba apa sebenarnya yang kamu langgar? Saya melanggar aturan sekolah yaitu aturan kelas yaitu datang tepat waktu. Jadi sehari ini nggak datang tepat waktu. Nah kalau udah seperti ini, Ananda mau kan memperbaiki diri, mau bagaimana caranya dia nanti secara mandiri menunjukkan perubahan diri yang akan dilakukan. Nah ini contoh penerapannya yang saya sampaikan tadi. Kemudian materinya adalah keyakinan kelas. Ya mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya karena keyakinan itu sedang memacu keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh siswa, tapi kalau peraturan ini berasal dari sekolah atau dari luar. Ya. Kemudian ini pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Universal itu berlaku bagi semua orang, semua siswa. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja untuk mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu udah pernah bikin keyakinan kelas itu? Bapak Ibu, Yati pernah bikin keyakinan kelas nggak? Pernah? Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah prosesnya itu semua warga kelas, mahasiswa itu diminta ya, diminta pendapatnya gitu ya. Jadi dikumpulkan, nanti dibikin sama-sama. Artinya kolaborasi dan nah yang terakhir, ya ini terakhir ya. Ini adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, karena ketika anak melanggar peraturan itu sebenarnya dia sedang identitas gagal. Jadi pertama kali kita alihkan identitas gagalnya itu menjadi identitas sukses, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, yang kemudian menanyakan keyakinan ini tahap terakhir ya. Nah ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Dia salah, ini memang berat Bapak Ibu mempraktekannya. Saya udah coba kemarin, memang berat, tapi kalau kita coba insya Allah ya. Pertama berbuat salah itu wajar, dia terlambat. Kenapa kamu terlambat? Tapi dibilang gini, berbuat itu salah itu wajar, berarti terlambat itu wajar misalnya kan. Saya tanya gitu juga ya, kalau salah itu wajar, tapi kalau udah salahnya berkali-kali itu nggak wajar lagi gitu ya. Jadi berbuat itu salah itu wajar, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak juga pernah melakukan seperti itu. Kita kan manusia ini kan sudah bikin kesalahan kan sering juga kan. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita fokus pada masalahnya. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Itu adalah kalimat-kalimat yang disampaikan pada tahap menstabilkan identitas. Nah, kemudian tindakan validasi tindakan yang salah.
Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Yang 5 tadi itu kan kebutuhan itu. Jadi bahasa yang atau kalimat yang disampaikan yang pertama itu kami pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk, ya. Tapi kamu sepertinya tidak melakukan seperti itu. Kita mengapresiasi seperti itu ya. Kita mengambil hal-hal kecil yang dia lakukan, yang baik dia lakukan, kemudian kita apresiasi seperti itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, adapun tahap segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah dia sukses kembali, dia udah menjadi kesalahannya. Sekarang kita tanyakan keyakinan yang ia miliki. Bahasa yang disampaikan apa keyakinan di kelas kita, ya. Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini kalimat ini disampaikan pada tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini ada video saya. Tapi saya lihatkan dikit aja ya. Nggak apa-apa. Ini adalah praktek segitiga restitusi yang kami lakukan kemarin. Jadi anak saya ini, Bapak Ibu pasti tahu ini Adit ya. Jadi dia ini di kelas, dia nggak mau terlibat dalam kelas. Ya ternyata, jadi si Adit ini dia itu nggak konsen belajar di kelas. Dia ngota sama Dani temannya. Padahal kan saya kasih tugas kelompok ya, tapi dia nggak ada ngerjain. Saya lihat sepertinya Adit ini ada sesuatu. Saya panggil. Ternyata si Adit ini tadi malam tidurnya jam 2. Ya, dia tidurnya jam 2. Hanya telat tidur katanya. Saya lama bu pulang ke rumah. Ya, teman-teman ini udah saya apakan, udah saya kembalikan ke identitas sukses, udah saya kasih apresiasi, kemudian udah saya tanya juga keyakinan kelasnya. Gimana ya melihatkan video saya ini? Ini satu lagi, ini Dila, anak saya juga. Awal lagi. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama, kelas 10E2. Saya sangat senang berdiskusi dengan guru BK dan saya akan memperbaiki perilaku saya. Alat tidur lebih awal lagi. Ya, ini kasus pertama, satu lagi kasus kedua. Saya bilang ini bukan kasus berat ya. Jadi kalau waktu saya panggil dia itu ya, ini prosesnya. Oh nggak usah dipanggil. Jadi itu penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Ada 2 kasus itu, yang pertama sama Adit, yang kedua sama Dila ya. Apa tujuan kita dari kegiatan ini adalah untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada diri siswa. Oke? Nah, ini penutupan sepertinya materinya sudah sampai terakhir dalam penerapan program budaya positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, bagaimana saya, di mana sebenarnya saya, apakah di penghukum, apakah merasa bersalah, apakah teman, apakah kita di manajer ya. Dan saatnya kita ada di manajer. Itu menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang saya minta refleksi dari kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu, kita kembali menulis pada post-it-nya, kemudian kita tempelkan.
Coba di situ Kak. Sini sama iya aja yang berikan. Apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Rangkum aja ya. Boleh. Bagaimana perasaannya? Ini Masuk ya. apa yang Anda dapatkan sama apa pembelajaran itu bersama ya. Makanya boleh dirangkum. Kemudian bagaimana rencana Anda ke depannya setelah memahami materi mereka. Kalau selesai boleh ditempelkan di depan. Kelas ini boleh saya bantu. Udah datang semuanya? Udah datang semuanya, Nak? Udah berapa orang? Udah berapa orang? 16 orang? Hah? Tapi orang tua udah. Absen tadi udah durasinya 2 menit. Revisi aja lagi besok. Guru yang membacakan apa. Ya. Mana tinggalnya tuh? Memang punya KTP mana sekarang? Tiga sebentar, sebentar. Cepat. Ini mau ya, tahu ya? Ini sebentar tuh. Sekat, siapa? Ya, bikin aja warna berapa dua lagi 10. Iya Kak. Oke. Ada semua kisah? Udah revisi di lokalnya belum? Ini terakhir ya 10 silakan saya minta pada Bapak Ibu Bapak yang punya pikiran untuk membacakan. Silakan mau Bapak diri itu Bapak ada yang ke Yang kalah memang ini. motivasi internal ya. Kalah. Kadang gitu ya. Motivasi internal Pak Denny. Aduh. Silakan Pak Denny sampaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu CGP, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan sukses dan berhasil. Amin. Kita akan bacakan refleksi dari teman-teman yang sudah menyampaikan dan menuliskan. Yang pertama itu dari Ibu siapa? Nggak ada namanya. Dengan kegiatan ini saya lebih memahami dan mengetahui cara menyelesaikan masalah. Luar biasa ya, Aryo teguh sekali. Oke, lanjut berikutnya. Lebih memahami bagaimana menangani permasalahan pada anak, menyelesaikan masalah sesuai dengan permasalahannya. Sangat bijak sekali. Kemudian saya lebih memahami tentang bagaimana seharusnya peran guru dalam pembelajaran dan mendidik anak agar lebih baik ke depannya. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang baik dan sehat. Jangan sih. Nggak usah di- Ya nggak apa-apa. Lanjut. Aja nggak apa-apa. Kita aja Kak. Ibu
Oke, lanjut. Saya lebih memahami tentang materi yang disampaikan. Senang dan bersemangat, lebih fokus pada PD, melakukan evaluasi. Ini sangat bermanfaat ya. Bu Lia sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa, kita sangat mudah memahaminya. Kemudian dalam menghadapi murid yang sering terlambat, kita seharusnya jangan selalu menghukumnya, ya gitu ya, menghukum siswa, tetapi bukan rasa bersalah bagi dirinya. Oke, sudah Bu? Cukup sekian, kasih atas. Terima kasih ya Pak Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang baik. Ya, jadi kesimpulannya ini sepertinya kalau kesimpulannya memang mendapatkan tambahan pemahaman ya. Bagaimana seharusnya seandainya anak kita, kalau saya bilang gitu, anak kita atau murid kita itu tiba-tiba menunjukkan bahwa dia memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi. Oke ya, Bapak Ibu. Oke. Seperti sudah berakhir, saya sebagai penyampai materi narasumbernya hari ini mengucapkan terima kasih. Saya minta maaf kalau seandainya bahasa saya, kata-kata saya ada yang menyusahkan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.